Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandoski Septiani dari kelas 6A Review Jurnal Internasional Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan membahas anotasi, bibliografi, deskriptif, dan cakupan dari artikel yang telah saya cari. Di sini terdapat 4 artikel yang sudah saya cari mengenai topik self-concept terhadap pembelajaran matematika. Di sini terdapat artikel pertama, di mana anotasi bibliografi yaitu Breadline tahun 2016 dengan judul The Relation Between Mathematics Teachers Teaching Apparatus and 9th Grade Student Mathematical Self, atau hubungan antara pendekatan pengajaran guru matematika dan diri siswa matematika kelas 9. Artikel ini berasal dari Universitas Deauville, Latvia, dan jurnalnya berasal dari Teacher Education for Sustainability, volume 18, nomor 1. Di sini dapat kita lihat, artikel ini menjelaskan mengenai tujuan dari hubungan antara pendekatan dari seorang guru matematika terhadap siswa kelas 9, di mana dalam penelitiannya menunjukkan bahwa fenomena yang ada sulit untuk mengklasifikasikan keyakinan guru matematika pada pengajaran dan praktik yang diperoleh sendiri ke dalam kelompok-kelompok yang secara teoritis telah ditentukan, meskipun penggunaan konstruktivitisme dalam pelajaran ini lebih banyak pengaruh positif daripada diri siswa dalam pelajaran matematika tersebut. Nah, dukungan konstruktivisme ini memiliki banyak keyakinan. Nah, dalam penelitian ini penulis sendiri memberikan hasil studi literatur terhadap 32 artikel yang merujuk tentang hubungan tersebut. Artikel ini pun memaparkan mengenai pendidikan di Latvia pada abad ke-21, di mana dunia mulai berorientasi terhadap prinsip-prinsip pembangunan pendidikan yang memiliki pandangan dari kualitas daripada kuantitasnya dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam orientasi ini, respek terhadap keragaman orang dan pandangan mereka dapat mengevaluasi bukan hanya hasil, tetapi proses juga harus dilihat dalam pencapaian pengerjaan yang telah dibuat. Dalam artikel ini pun juga membahas tentang penjabaran mengenai pendekatan pengajaran yang dipilih oleh guru harus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses belajarnya. Linebrad pun menggunakan metode pengumpulan data kualitatif-kuantitatif dengan cara mewawancarai beberapa siswa kelas 9 dan guru yang ada. Dan hasil penelitiannya dapat ditarik kesimpulan. Pertama, pekerjaan guru di sekolah sangat ditentukan oleh keyakinan mereka yang didasarkan pada individu pandangan filosofikal pada matematika, dan proses belajar mengajar matematika dalam korelasi ini dapat dilihat dari faktor kontekstual seperti pendidikan guru, pengalaman guru, tempat tinggal, dan program pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah. Kedua, peran penting dalam proses pengajaran pembelajaran matematika dimainkan tidak hanya oleh keterampilan kognitif siswa, tetapi juga oleh diri siswa, yaitu termasuk dari indikator kualitatif seperti persepsi siswa tentang matematika. Matematika melihat bahwa sikap terhadap mereka secara kuantitatif, indikator seperti kemandirian matematika, konsep diri, dan kecemasannya. Semua indikator matematika ini saling berkaitan dengan mencirikan afektif individu siswa yang diberikan dengan matematika. Ketiga, penggunaan konstruktivisme dalam pelajaran matematika berkontribusi untuk membangun lingkungan belajar yang positif pada kerjasama dan partisipasi aktif siswa dalam proses belajar mengajar, dan pengembangan pengetahuan dan keterampilan mereka menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan sehari-hari. Peran guru sebagai penasihat dan kesejahteraan emosional siswa dalam kelas sehingga secara positif mempengaruhi matematika siswa. Jadi dalam artikel ini peneliti melihat
hubungan antara pendekatan seorang guru dan matematika itu harus saling bercocokan, di mana harus menghasilkan secara positif dari hasil yang ditentukan sangat seimbang. Artikel kedua dengan penulis Pesuel, Wiljaranta J. dan Aunola K. pada tahun 2016 dengan judul The Development of Adolescent Self-Concept of Ability Through Grade 7 until 9 and the Role of Parents' Belief, atau pengembangan konsep diri kemampuan remaja melalui kelas 7 sampai 9 dan peran keyakinan orang tua, dari University of Jyväskylä, Finlandia. Dalam penelitian ini menguji tentang perkembangan konsep diri remaja tentang kemampuan dalam matematika dan membaca huruf selama sekolah menengah, dan peran dari ibu dan keyakinan ayah tentang kemampuan anak mereka dalam perkembangan ini. Dalam penelitian ini peran kepercayaan ibu dan ayah tentang anak remaja mereka dalam belajar matematika dan membaca huruf berbeda dan dalam hal ini juga dilihat dari apakah peran kepercayaan ibu dan ayah tentang anak remaja mereka mampu belajar matematika dan membaca huruf itu berbeda dengan jenis kelamin dan tingkat remaja. Mencari 231 remaja dan ibu serta ayah mereka yang diikuti dari sekolah menengah dalam penelitian ini. Penelitian ini memperlihatkan konsep diri siswa tentang kemampuan dalam domain akademik yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini pun, Laura Pesu dan kawan-kawan telah mengangkat penelitian dengan hal serupa, di mana penelitian pertamanya mengenai kepercayaan orang tua dan guru dalam diri anak, pengembangan konsep. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama sekolah menengah remaja, Finlandia mandiri memiliki konsep matematika dan kemampuan membaca, tulis mengalami sedikit penurunan. Dan itu dalam domain matematika, keyakinan ibu dan ayah tentang kemampuan anak-anak mereka. Maksudnya di sini keyakinan ibu dan ayah tentang pembelajaran anak-anak mereka dalam pembelajaran matematika sangat turun. Dalam hal ini penting bagi ibu dan ayah untuk mengetahui peran apa yang mereka harus mainkan dalam pembentukan konsep diri dalam anak-anak mereka. Karena keyakinan pendapat orang tua sangat yakin untuk informasi tentang mereka. Keberhasilan anak pun di sekolah secara tidak langsung, yaitu melalui nilai dan umpan balik dari guru. Mereka mungkin cenderung berpikir mereka tidak memiliki banyak peran dalam kehidupan akademik anak-anak mereka. Dalam ini berarti proses guru sangat berpengaruh di sekolah dari keyakinan orang tua yang memperhatikan anak-anak dalam kehidupan akademiknya. Artikel ketiga dari Jeffrey Hamid K. dan kawan-kawan dengan judul Structure Modeling for Influence of Mathematics Self-Concept, Motivation to Learn Mathematics and Self-Regulation Learning on Mathematics Academic Achievement, atau pemodelan struktural untuk pengaruh konsep diri matematika, motivasi untuk belajar matematika, dan belajar mengatur diri pada prestasi akademik matematika. Nah, penelitian ini dilakukan untuk menyelidiki pengaruh konsep diri matematika atau MSG dan motivasi belajar matematika atau SMOT dan pembelajaran pengaturan diri tentang matematika siswa prestasi akademik. Penelitian ini jenisnya yaitu survei deskriptif dengan partisipasi dari orang-orang. Peneliti mengambil sampel 300 siswa perempuan di kelas salah satu SMA dalam periode kedua di City College. Dipilih dengan metode multi-stepler cluster sampling dengan mengisi kuesioner MSC, SMOT, dan SRL. Dalam artikel ini memperlihatkan normalitas data harus diuji sebelum analisis data dan uji statistik. Dalam uji normalitas data null hypothesis
yang menyatakan bahwa distribusi data normal diuji dari P kurang dari 0,05. Uji normalitas data dilakukan oleh teknik Kolmogorov-Smirnov. Ini dilakukan karena penelitian dilakukan oleh PT Model Struktural didasarkan pada asumsi normalitas data. Dalam analisis faktor konfirmasi dan struktural model persamaan, tidak semua data harus normal. Alih-alih faktor harus normal berdasarkan hasil tingkat signifikan dalam semua kasus lebih tinggi dari 0,05. Dengan hipotesis 0 dengan konfirmasi data dan distribusi data harus normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini bagian pertama mempengaruhi prestasi akademik, di mana proses dan konsep ini memiliki banyak dimensi dari segi faktor lingkungan dan inherent atau faktor dalam. Dan berbagi pengertian dari para ahli yang menyatakan bahwa siswa yang kuat dalam matematika memiliki pengaturan diri yang lebih tinggi dalam belajar keterampilannya dan memanfaatkan pengaturan diri dalam perilaku motivasi yang lebih baik untuk menghindari masalah. Dengan kata lain, siswa yang lemah jarang menggunakan strategi belajar pengaturan diri ini. Karakter siswa yang kuat adalah keterampilan kognitif dan metakognitif mereka dalam proses belajar. Sehingga dapat memiliki tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan hubungan antara konsep diri matematika, motivasi belajar matematika, dan pengaturan diri belajar dengan matematika prestasi akademik. Dengan ditemukan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan berikut melalui pemodelan hubungan struktural dan teoritis. Melakukan konsep diri matematika, motivasi belajar matematika, dan pengaruh diri. Pengaruh pembelajaran matematika, prestasi akademik di kalangan siswa. Artikel keempat yang disusun oleh Fadila Humairo dan Rosalina Siregar pada tahun 2018 dengan judul The Effect of Self-Concept on the Mathematics Learning Achievement atau pengaruh konsep diri pada pembelajaran matematika prestasi. Dalam artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsep diri terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas 10 di SMA Negeri 14 Medan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan teknik pengambilan sampel. Dengan menggunakan teknik stratified random sampling dengan partisipasi oleh 10 orang siswa untuk mengetahui penelitian sampel. Dalam pengumpulan data menggunakan metode kuesioner dan metode dokumentasi. Variabel konsep diri diperoleh dari kuesioner diberikan kepada sampel atau responden yang telah divalidasi. Analisis data. Teknik yang digunakan adalah analisis regresi, analisis korelasi, dan uji T dengan signifikan level 5%, di mana peneliti mencari sebanyak 23 artikel sebagai acuan peneliti, sehingga hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian ini untuk menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara konsep diri dan prestasi belajar matematika yang diperoleh. Dapat dilihat dari T hitung sebanyak 3,572 lebih kecil dari T tabel sebanyak 1,68 dengan probabilitas signifikan 0,1 kurang dari 0,5. Besarnya tingkat koefisien 25,1%. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis dalam pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang sangat signifikan antara konsep diri dan pembelajaran matematika dalam prestasi belajar siswa di kelas 10 Negeri 14 Medan. Dengan lebih banyak konsep diri positif siswa, semakin tinggi pembelajaran matematika siswa prestasi berdasarkan kesimpulan tersebut. Dapat diberikan beberapa saran berikut untuk penelitian selanjutnya. Berdasarkan kesimpulan tersebut, dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut. Siswa dapat diharapkan belajar lebih aktif sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan. Dan demikian, siswa dapat menguasai materi dalam pembelajaran matematika. Guru harus memperlihatkan cara pengiriman materi mudah dan dimengerti oleh siswa dan dapat menumbuhkan kepercayaan diri tersebut dalam diri siswa, sehingga siswa menjadi lebih percaya
dalam memecahkan masalah matematika dan tidak merasa takut dalam belajar matematika. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan, kesalahan kata, dan kecepatan dalam penjelasan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.